Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam uh, pertemuan materi statistika pertemuan kelima dengan topik distribusi normal. Distribusi normal ini adalah distribusi yang paling penting dalam statistika. Uh, Dia merupakan distribusi yang sering dipersyaratkan untuk pemakaian rumus, ya. Jadi semua uji parametrik itu mengasumsikan bahwa data itu harus berdistribusi normal. Nah, distribusi normal ini adalah model distribusi yang juga cocok untuk berbagai fenomena kuantitatif, baik dalam bidang ilmu alam maupun bidang ilmu perilaku. Dan distribusi normal ini juga dia akan berguna bagi penarikan kesimpulan bagi populasi berdasarkan sampel. Nah, penarikan sampel itu sendiri, kalau penarikan sampel dilakukan secara acak dalam jumlah besar lalu diperiksa, maka hasilnya akan membentuk distribusi atau kurva normal. Ya. Jadi kurva normal itu didapat dari penarikan sampel secara acak dan dalam jumlah yang besar. Kalau sampelnya itu tidak ditarik secara acak, maka distribusi skor kemungkinan tidak berbentuk normal. Data yang kita kumpulkan itu sudah kita periksa dan ternyata dia berdistribusi normal, maka data ini dapat kita gunakan untuk menarik kesimpulan bagi populasi, ya. Nah, ini penarikan kesimpulan bagi populasi berdasarkan sampel. Jadi distribusi normal ini kenapa dibilang paling penting tadi, karena dia akan sangat berguna untuk penarikan kesimpulan bagi pola populasi berdasarkan sampel, atau dalam kata lain kita sebut sebagai statistika inferensial. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai apa itu populasi, sampel, dan bagaimana cara pengambilan sampel acak, ya. Oke, kita pahami dulu bahwa populasi ini adalah seluruh anggota subjek sasaran kita, ya. Jadi seluruh anggota subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian kita itu disebut dengan populasi. Contohnya, jika kita ingin memeriksa tinggi mahasiswa bimbingan konseling tahun 2019, maka anggota populasi adalah seluruh ukuran tinggi dari seluruh mahasiswa bimbingan konseling 2019. Ya, misalnya jumlah Anda semua yang 2019 ini adalah 94, maka ukuran tinggi ke 94 orang ini adalah populasi. Nah, terus kenapa kita harus mengambil sampel? Nah, kadang-kadang ada dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak mungkin melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota populasi. Nah, kalau jumlah Anda 94, sebutlah mungkin agak gampang, ya, melakukan pengukuran tinggi terhadap ke 94 orang. Namun ada saja kondisi di mana hal ini tidak mungkin terjadi. Misal kita melakukan penelitian terhadap motivasi belajar siswa SMA seluruh kota Banda Aceh misalnya. Misal setelah kita cari datanya di Dinas Pendidikan, anak SMA seluruh Banda Aceh itu ada 5.000 orang misalnya. Nah, tentu akan sulit untuk melakukan pengumpulan data untuk seluruh 5.000 orang ini. Anda akan mengalami kesulitan-kesulitan. Misalnya yang pertama adalah soal waktu pengumpulan data, akan memakan waktu yang sangat banyak sekali. Kemudian juga ada lagi masalah tenaga, berapa banyak tenaga yang dihabiskan untuk mengumpulkan data ke 5.000 orang ini.
mengumpulkan data untuk 5.000 orang itu akan membutuhkan banyak waktu, banyak biaya, dan banyak tenaga. Karena itu, ketika kita tidak mampu melakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi, maka kita akan mengambil sampel. Nah, dalam statistika inferensial atau tadi pengambilan kesimpulan berdasarkan data sampel untuk populasi, maka sampel yang kita ambil itu harus disebut mewakili populasi. Nah, bagaimana caranya supaya mewakili populasi? Ya. Artinya, semua kondisi-kondisi yang ada di dalam populasi itu harus juga terangkum ke dalam data sampel. Nah, coba dilihat gambar ini kan. Gambar ini pengambilan populasi ini bukan hanya diambil pada satu bagian dari populasi ini saja. Ya, tetapi orang-orang yang menjadi anggota sampel itu berasal dari berbagai daerah, berbagai wilayah di dalam populasi ini. Jadi ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, dan ada yang dari tengah. Nah, jadi seluruh sifat-sifat yang ada di dalam populasi itu harus terwakili di dalam sampel. Contoh, kalau kita bicara soal tinggi tadi, mahasiswa 2019 yang 94 orang, anggap misalnya tinggi mahasiswa BK 2019 itu ada yang dari 145 sampai ke 175 misalnya. Maka seluruh anggota sampel itu harus juga mewakili keadaan seperti itu. Jadi tidak boleh terambil ya misalnya di bawah 155 semuanya, nah atau di atas 155 semuanya. Nah, ini disebut tidak mewakili populasi. Jadi anggota-anggota sampel yang terpilih itu harus mewakili populasi. Nah, bagaimana caranya agar mewakili populasi? Nah, ini ada cara-cara tersendiri yang kemudian memungkinkan sampel diambil secara acak namanya ya. Agar dapat mewakili, sampel harus diambil secara acak. Cara acak ini kalau dalam pengertian sederhana itu dapat kita pahami adalah cara misal lotre ya. Ketika Anda mengambil nama-nama dari 94 orang itu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah toples atau tempat lain. Ketika kita mengeluarkan beberapa orang dari toples itu atau dari tempat yang tersebut tadi secara hati-hati ya, maka kita melakukan penarikan data secara acak. Ya, pengambilannya juga dari dalam toples ini harus kita ambil secara acak. Nah, mungkin Anda bisa saksikan lah ketika banyak ya acara-acara lotre, acara-acara pengambilan undian misalnya. Nah, ini adalah cara-cara mengambil sampel secara acak. Nah, ada juga cara yang lain ya, tidak harus dengan cara memasukkan nama ke dalam toples misalnya. Ada cara lain yang nanti cara-cara itu dapat Anda pahami atau dapat Anda pelajari lebih lanjut dalam pelajaran metode penelitian boleh ya. Ya, bagaimana cara menghasilkan sampel secara acak. Nah, jadi tadi implikasinya kalau Anda mengambil sampel secara acak, karena tadi anggota di dalam sampel ini betul-betul mewakili populasi, maka yang terjadi adalah kita dapat mengambil data sampel ini kemudian membuat kesimpulan yang berlaku juga bagi populasi. Kenapa begitu? Karena kita menganggap bahwa
keadaan pada sampel ini adalah mirip dengan keadaan pada populasi, sehingga penarikan kesimpulan yang kita hasilkan untuk sampel ini maka dapat berlaku juga bagi populasi. Nah, jadi itulah tujuan dari statistika inferensial. Karena kita tidak mampu melakukan penelitian terhadap populasi karena masalah tadi biaya, waktu, dan tenaga yang terbatas, maka dipersilahkan untuk mengambil sampel. Nah, sampel ini tadi syaratnya harus ada tadi ya, syaratnya itu adalah harus acak yang pertama, dan kemudian jumlahnya harus cukup besar. Ya, di PowerPoint selanjutnya dijelaskan bahwa supaya data itu bisa normal maka dia harus acak dan jumlahnya besar. Nah, kalau sampel yang kita ambil sudah acak dan sudah besar, sudah cukup untuk mewakili populasi, maka keadaannya ini akan sangat mirip dengan keadaan populasi, sehingga apapun kesimpulan yang kita peroleh pada sampel ini dapat berlaku bagi populasi. Nah, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya soal populasi, sampel, dan pengambilan sampel secara acak, dan apa atau bagaimana sampel acak tadi yang jumlahnya cukup besar itu dapat digunakan untuk mewakili populasi, sehingga kesimpulannya yang diperoleh pada sampel juga dapat berlaku bagi populasi. Oke, kita teruskan. Jadi tadi supaya bisa tadi normal datanya, balik lagi, harus acak, terus sampelnya harus gede. Nah, seberapa gedenya, seberapa besarnya, itu ada rumusnya. Yang itu kita nggak pelajari sekarang. Rumus supaya bisa sampelnya itu mewakili populasi. Kalau ada 3.000 orang, berapa Bu saya ambil? Nah, itu ada aturannya dia. Harus besar, tapi berapa harus besarnya? Nanti ada rumusnya. Ada rumus Lovin, ada rumus Krejci, Marji, ada macam, ada tabel apa gitu. Nah, ada macam-macam ini. Di Google tuh bisa dapat ya. Rumus sampel acak. Nanti dapat ya rumus Lovin, rumus Krejci, atau juga ada juga yang nggak pakai rumus, yang pakai tabel aja. Kalau ada 3.000 orang berapa ambil? Ada tabelnya di Google. Ya, jadi ini bentuk data itu disebut normal. Kalau kita susun ini, kita susun semua angka-angka orang tadi, tinggi kalian misalnya. Tadi tinggi kalian ya. Tinggi kalian itu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka akan membentuk data seperti ini. Misalnya yang data ya ada dari mulai kita misalnya tingginya mulai dari 145. 145 berapa orang? Ya. Jadi data yang disusun ini ada frekuensinya, data berfrekuensi, data distribusi frekuensi yang kita atur di dalam tabel ini. 145 misalnya cuma 1 orang, 147 ada 2 orang, 148 ada 3 orang, 150 ada 6 orang, 151 ada sekian, jadi naik terus sampai ini 155 misalnya. Ya, ini min ya, ini min. Puncak ini adalah min. 155 misalnya ada 10 orang. Terus turun lagi 106 158 dah turun jadi 7 orang, 160 turun lagi, 161 turun lagi, kayak gitu. Jadi dia akan membentuk sebuah kurva normal. Nah, kayak gini. Nah, kalau dia membentuk distribusi kayak gini nih, ya kan? Kan ini naik terus turun. Nah, ini disebut dengan distribusi normal. Mirip dengan distribusi normal. Tapi kalau kayak gini, nah ini kan datanya mirip semua dia. Jadi bisa jadi ini bukan data normal. Ya, ini kurang mirip dengan data normal, kurang mirip. Ya. Terus, ini persis data normal. Jadi data normal juga itu sering juga disebut dengan kurva Bell, kurva lonceng, kan karena dia berbentuk kayak lonceng. Ya, jadi kalau misalnya kurva normal itu nanti istilahnya apalagi bell curve, ya kurva lonceng, karena dia persis berbentuk seperti lonceng.
Terus dia juga disebut kadang-kadang kurva simetris. Kurva simetris artinya kurva yang sama. Artinya kurva simetris itu maksudnya kayak gambar tadi. Nah ini kenapa dikasih taruh putus-putus ini? Ini kan garis min. Maksudnya kalau simetris itu kalau ini kita lipat ini kita lipat kemari. Kurvanya kita lipat maka dia akan membentuk garis yang sama persis kayak ini sama. Ya, ini kalau ini kita lipat kemari. Ya, jadi kan ini kita tarik di sini, kita jepit di sini, maka garis yang ini akan persis sama seperti garis yang ini. Nah, itu disebut dengan simetris. Kurva yang sama belahan kiri dan belahan kanan minnya. Oke. Nah, kayak gini, kan ada keadaan data itu yang kayak gini. Nah, ini bukan kurva normal namanya. Nah, ini disebut dengan kurva mereng. Atau kurva dalam istilah statistika itu kurva yang skew, distribusi data yang skew, yang menyempit. Nah, menyempit kemana? Ini menyempit ke arah kanan. Ya, skew dah. Jadi dia menyempit ke arah kanan. Besarnya di sebelah kiri. Ada juga data yang terbalik sebelah sini, yang skewnya. Sebelah sini yang sempit, sebelah sini yang besar. Nanti itu ada istilahnya dia. Positif, kurva positif, kurva negatif. Kurva positif, kemari dia arahnya. Kurva negatif, kemari arahnya. Itu yang kayak gini ya. Jadi semua kurva yang selain kurva normal, selain yang minnya di atas ini, maka tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan keadaan populasi. Ya, jadi kalau kurva kita tidak begini bentuknya, maka nggak boleh bikin kesimpulan untuk populasi dari data sampel tadi. Ya, misalnya kita tadi udah kumpulin anak SMA dari 5.000 orang itu 500 orang udah kita kumpulin. Habis itu waktu kita periksa kesukaannya itu, secara statistika, secara angka-angka kita periksa. Rupanya dia nggak membentuk data normal kayak gini. Nah, itu artinya kalau udah nggak membentuk data normal, maka kita nggak boleh bikin kesimpulan, nggak boleh tarik kesimpulan untuk keseluruhan data anak SMA kalau bukan bentuk distribusinya seperti ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk memeriksa distribusi kita itu normal atau tidak berdasarkan data yang udah kita kumpulkan, maka kita bisa periksa kecondongan ekornya atau skewness, dan kita bisa periksa puncaknya atau kurtosis. Kedua hal ini Anda bisa memeriksanya menggunakan Excel. Ya, sekarang kita bahas dulu mengenai apa itu skewness dan apa itu kurtosis. Nah, skewness ini seperti yang tadi sudah ada katanya di PowerPoint sebelumnya adalah kecondongan ekor. Ya, jadi sebuah distribusi disebut distribusi normal adalah ketika tidak ada kecondongan ekor, ya, no skew. Jadi kanan dan kirinya itu ekornya sama. Ya, tidak ada yang lebih condong sebelah kanan atau lebih condong sebelah kiri. Nah, kalau dia lebih condong ke sebelah kanan, ya artinya kecondongannya itu ke arah positif, maka disebut positively skewed, ya, yaitu condongnya ke arah positif. Nah, sementara jika dia ekornya itu lebih condong ke arah negatif, maka kita sebut dia negatively skew atau kecondongan ekornya arahnya negatif. Nah, maksud kecondongan ekor ini apa? Maksudnya adalah penyimpangan, ya. Jadi kalau datanya normal,
Variabilitas kanan kiri min itu sama kalau normal, tapi kalau di yang skew ke arah positif atau skew ke arah negatif, maka dia ada yang lebih condong di sebelah kanan min atau di sebelah kiri min gitu ya. Jadi kalau di dalam Excel ketentuannya seperti ini. Kalau angka yang Anda peroleh di Excel itu di perhitungan skewness-nya itu positif, maka disebut dengan condong ke arah kanan atau positively skew ya. Jika nilainya 0 atau dekat dengan 0, maka dia disebut dengan data normal, jadi tidak memiliki skew, tidak punya ekor yang lebih condong. Dan kalau angkanya keluar tanda negatif, berarti kecondongan ekornya itu ke arah negatif atau negatively skew. Nah, itu ketentuan yang mudah untuk diingat ya. Jadi nanti kalau Anda ketemu angka pengukuran skew ya, kalau di Excel Anda boleh ukur skewness itu sama dengan skew, kemudian Anda blok data yang akan Anda hitung skewness-nya, atau boleh menggunakan data analisis ya untuk mengukur deskriptif statistik seperti yang sudah dipelajari. Nah, sementara satu lagi itu ukurannya adalah ukuran puncaknya atau kurtosis ya. Jadi ada 3 ukuran kurtosis ya berdasarkan bentuknya. Kalau di sini mungkin Anda bisa lihat bahwa yang pertama itu platykurtik ya. Mungkin agak susah membedakan ketinggian ya, tapi Anda boleh lihat bahwa kemiringan lebar dari distribusinya berbeda. Platykurtik itu adalah distribusi yang sangat lebar ya. Sementara mesokurtik itu kelebarannya sedang, dan leptokurtik itu kelebarannya sangat kecil ya, sehingga puncaknya tinggi ya. Jadi ini kita bisa katakan bahwa leptokurtik itu sebaran datanya kecil, puncaknya tinggi. Mesokurtik itu dia lebarnya sedang, jadi puncaknya juga sedang. Sementara platykurtik itu lebarnya lebih besar atau sebaran datanya itu lebih besar, dan puncaknya itu bisa lebih rendah. Kalau Anda menghitung dengan menggunakan Excel, maka ini sudah ada ketentuannya. Ketentuannya itu yaitu ini Anda bisa lihat ada 3 garis ya. Yang garis biru ini kurtosisnya lebih dari 3, ini disebut dengan leptokurtik. Yang pinknya ya, ini adalah platykurtik, dia lebih lebar sebaran datanya. Sementara yang biru ini adalah leptokurtik, sebaran datanya lebih sempit dan puncaknya itu lebih tinggi. Yang kita kehendaki adalah yang merah. Ini disebut sebagai normal distribution atau distribusi normal. Artinya angka kurtosis yang kita kehendaki untuk bisa dikatakan normal adalah angka 3 ya. Jadi kalau sangat tinggi tidak dekat dengan 3, lebih dekat dengan 4, 5, maka itu disebut kurtosis leptokurtik. Sementara jika di bawah 3, 1, 2, 0 misalnya atau minus ya, itu di bawah normal atau disebut dengan platykurtik. Nah, demikian cara melihat atau cara memeriksa sebuah distribusi normal
atau tidak normal. Ya, walaupun ada cara pemeriksaan lain, tetapi kita bisa memeriksa normalitas sebuah distribusi dengan menggunakan dua ukuran ini, yaitu kurtosis dan skewness-nya. Nah, ini adalah hasil pemeriksaannya, contoh yang kita hasilkan dari pemeriksaan minggu sebelumnya. Kita memperoleh angka kurtosis 0,347, sementara skewness-nya minus 0,63. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kurtosis yang 0,34 ini jauh dari 3. Ya, jauh sekali dari 3, sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah kurtosisnya platykurtik, ya. Jadi distribusi data kita berbentuk platykurtik sehingga tidak bisa dikatakan distribusi normal. Sementara pada skewness yang dikehendaki adalah 0. Sementara ini minus 6, ya, walaupun dekat dengan 0, tapi dia lebih dekat ke minus 1, sehingga bisa disebut sebagai negatively skew. Jadi dia kecondongannya ke arah negatif, ya. Nah, bisa tidak dibayangkan bentuk kurvanya. Jadi kedua-dua ukuran ini menunjukkan bahwa data kita tidak normal. Secara puncak dia platykurtik, secara miring kecondongan dia lebih agak condong ke arah kiri. Ya, penyimpangannya condong ke arah kiri atau negatively skew. Nah, untuk latihan silahkan Anda pakai data yang ada itu. Nanti Anda coba untuk membuang, ya, angka minimum dan angka maksimum. Nah, dilihat di sini bahwa Anda punya angka minimum dan angka maksimum. Maksudnya bukan baris ini, ya, yang dibuang. Anda copy datanya ke yang lain, bukan data yang ini, data asli. Anda copy datanya, kemudian silahkan hitung kembali skewness dan kurtosisnya dengan menghilangkan nilai paling kecil, ya, baris data yang paling kecil dan baris data paling besar. Atau Anda boleh juga melakukan latihan bukan pada total efikasi diri, tetapi pada angka misalnya minat, ya. Silahkan gunakan angka minat untuk menghitung skewness dan kurtosisnya. Boleh menggunakan deskriptif statistik atau boleh juga dihitung menggunakan Excel biasa, yaitu kalau untuk kurtosis Anda bikin formulanya yaitu sama dengan KURT, kemudian dibuka kurung dan blok yang mau Anda hitung. Lalu kalau untuk skewness Anda boleh hitung sama dengan skew, SKEW, buka kurung di blok yang mau dihitung skewness-nya. Berdasarkan itu, berikanlah interpretasi bagaimana keadaan kemiringan dan puncak data itu. Apakah data itu bisa disebut dengan data normal? Ingat tadi, yang disebut normal adalah kurtosisnya 3 angkanya atau dekat dengan 3, sementara skewness-nya angkanya itu dekat dengan 0. Nah, bila Anda angka kurtosis yang Anda peroleh nanti di bawah 3 atau di atas 3 dan angka skewness-nya di atas 0 atau di bawah 0,
maka silahkan terangkan apa artinya. Ini untuk melatih Anda untuk mendefinisikan apakah sebuah distribusi itu normal atau tidak. Mudah-mudahan jelas ya penjelasannya. Baik, untuk video kali ini sudah cukup dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti diajukan. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.